ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera." Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam khotbah, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami yang hadir dari tengah-tengah gereja kita, Pos Pelayanan HKBP Wonogiri. Yang pertama, saya sendiri, Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudari, saya bernama calon pendeta Tagor Simamora, mama yang melahirkan Boru Sinambela. Dan kedatangan kami ke wilayah Bandung terbagi dalam 2 tim. Tim yang pertama ada di HKBP Bandung Barat yang dipimpin langsung oleh Amang Pendeta Bernard Panggabean, dan saat ini mereka juga memimpin peribadahan. Dan yang menemani mereka ada Amang Sintua J. Manik dan bendahara dari panitia pesta, yaitu Inang Opucinta Boruhutasoid. Dan di gereja kita ini yang menemani kami dalam peribadahan kita hadir juga yang menemani kami ketua pesta dari gereja kita, yaitu Amang Calon Sintua M. Siagian dan juga Amang Sintua M. Sijabat. Beliau hadir di belakang. Boleh berdiri, Amang? Inilah teman-teman kami, panitia yang berlelah untuk mengadakan, dan kedatangan kami di sini mungkin nanti akan kami sampaikan pada saat dalam peribadahan juga, Amanginang, sebagai cara kami agar gereja kita semakin bisa tenang, semakin besar, dan jemaat yang hadir dalam peribadahan semakin nyaman. Dan biarlah nama Tuhan semakin dimuliakan melalui setiap peribadahan di tengah-tengah gereja kita. Mungkin demikian perkenalan singkat yang bisa kami sampaikan, Amanginang. Kiranya nanti kalau ada waktu kita bisa perkenalan, dan dalam waktu ini juga, hari-hari ini mungkin sampai besok, kami juga akan mengadakan perjalanan untuk pencarian dana yang dibutuhkan untuk pesta kita. Demikian Bapak Ibu, kita masuk ke dalam khotbah kita. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kitab bilangan ini tidak bisa terlepas dari 5 kitab yang ada dalam perjanjian lama, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ulangan. Di sana adalah merupakan bagaimana sejarah dari bangsa Israel dikumandangkan. Mulai dari lahirnya bangsa Israel dengan pemilihan Allah kepada Abraham. Dia dipilih Allah sebagai orang yang akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi bangsa yang besar. Biarpun dia di hari tuanya memiliki anak yang bernama Ishak, namun dia percaya dia akan menjadi orang-orang yang terberkati dari satu orang yang diberikan oleh Tuhan. Hingga dalam keturunannya, yaitu Yakub, yang beralih nama menjadi Israel, semakin besar, semakin banyak, dan itulah yang akan terjadi melalui nas firman Tuhan pada hari ini.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jika kita masih mengingat, ini merupakan peristiwa perjalanan dari bangsa Israel setelah mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Mereka merupakan identitas yang sudah kabur, yang sudah lupa akan Tuhannya. Kenapa lupa? Karena mereka terlalu disiksa oleh bangsa Mesir. Bahkan laki-laki mereka tidak banyak lagi. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa peristiwa keselamatan yang diberikan oleh Tuhan adalah peristiwa pemberian ulang identitas kepada bangsa Israel. Di sana jika kita melihat kitab bilangan ini, kenapa dibilang kitab bilangan? Karena disinilah Tuhan kembali menata ulang bagaimana bangsa yang telah dipilihnya seperti pemilihannya kepada Abraham. Makanya pada peristiwa 5 kitab ini, setiap orang yang telah keluar dari Mesir tidak akan masuk lagi ke tanah Kanaan. Bahkan Musa sendiri yang telah Tuhan pilih mati di Gunung Sinai. Jadi orang yang masuk ke tanah Kanaan adalah orang yang sudah bergumul dalam hidupnya dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun yang telah Tuhan berikan segala kenikmatan, segala berkat, segala yang mereka perlukan. Sehingga firman Tuhan ini dapat melekat di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Mereka dalam perjalanan di padang gurun, mereka sering mengeluh. Bahkan Tuhan memberikan banyak mujizat di tengah-tengah kehidupan mereka. Di saat mereka akan keluar, mereka dikejar oleh tentara-tentara dari Raja Firaun. Lalu Tuhan memberikan mujizat, yaitu terbelahnya laut Teberau. Setelah mereka selamat, apakah mereka langsung memuji Tuhan? Iya, mereka memuji Tuhan. Namun mereka tidak sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Kembali lagi mereka bersungut-sungut karena perut mereka tidak lagi terpenuhi. Banyak yang berkata, lebih baiklah aku mati di tanah Mesir, tapi aku mati dalam keadaan kenyang. Lebih baik aku diperbudak, tapi aku dapat memiliki makanan yang aku butuhkan. Oleh karena itu mereka masih mental budak. Mereka masih mental bagaimanalah supaya kebutuhan perut mereka tercapai. Dan itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Makanya dalam peristiwa perjalanan itu, orang-orang lama yang keluar dari tanah Mesir akan mati di tengah-tengah perjalanan dan tidak akan sampai di tanah Kanaan. Orang-orang yang baru, orang-orang yang telah lahir di perjalanan itu, itulah yang akan sampai kelak di tanah-tanah perjanjian yang akan dibagi oleh Yosua sebagai pengganti dari Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini merupakan ungkapan bagaimana Tuhan, terlebih firman Tuhan ini, mungkin kita sudah sering mendengarkannya melalui dalam peribadahan kita, di mana setiap akhir peribadahan Tuhan selalu mengumandangkan berkat ini melalui imam-imam yang membacakannya. Bapak, Ibu, jika kita mungkin berpikir secara teologinya, kenapa harus itu di akhir? Kenapa bukan yang lain? Karena itu juga yang mau dikumandangkan di dalam kehidupan kita. Mungkin di 1 minggu yang sudah berlalu, mungkin kita seperti bangsa Israel yang dulu itu. Kita bersungut-sungut pada hari Senin. Kita juga bersyukur di hari Selasa. Namun mungkin kita kembali marah kepada sesama kita, kepada keluarga kita. Mungkin juga kita menghardik orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin juga kita menghina yang ada di sekeliling kita. Oleh karena itu, pada hari Minggu ini, Tuhan kembali melalui firman-Nya dan melalui berkat-Nya. Aku sudah memberkati engkau, aku sudah menguduskan engkau, aku sudah memilih engkau. Makanya di hari yang sudah kita lalui ini, kita kembali pada hari ini dibersihkan oleh Tuhan. Kalau istilahnya dalam HP, kita kembali dipulihkan sehingga di-recharge.
kita dapat kembali melakukan di hari-hari yang akan datang ini, kita menerima berkat yang lebih dari Tuhan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, firman Tuhan ini terlebih di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25 dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, berkat yang terbesar bukanlah harta atau materi. Sama seperti perjalanan mereka yang berada dalam perjalanan di padang gurun. Mereka berharap hanya karena kebutuhan perut. Mereka berharap hanya karena kebutuhan yang mereka harapkan dalam hari itu. Sehingga Tuhan memberi peluang kepada mereka. Jika kita kembali melihat peta Israel dan Mesir, dalam satu hari bisa kita jalani. Namun kenapa Tuhan harus memakai 40 tahun supaya mereka bisa sampai ke tanah perjanjian? Di sini mereka mau ditempa kembali supaya mereka bisa merasakan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup mereka, bukan mereka yang harus mengatur Tuhan. Makanya melalui firman Tuhan ini berkat yang terbesar adalah kehadiran Tuhan yang menyertai kita. Jika kita melihat mujizat-mujizat yang telah Tuhan berikan dalam perjalanan di padang gurun, Tuhan memberikan mujizat air pahit menjadi manis. Tuhan juga memberikan mujizat roti manna, roti yang segar, roti yang hanya bisa dimakan dalam satu hari. Dan jika akan dikumpulkan lagi di hari esok, maka dia akan basi. Kemudian Tuhan juga memberikan 7 pohon kurma dan 7 mata air. Di bagaimana di sana Tuhan senantiasa memenuhi segala yang kita perlukan. Dan itu juga yang mau dikumandangkan melalui firman Tuhan ini kepada kita. Bahwa Tuhan telah mencukupkan kita dengan apa yang kita inginkan. Saya sering mengatakan ini kepada teman-teman kaula muda. Mungkin di saat ini, di serba instan ini, kita mau semuanya harus terpenuhi. Kalau kita lapar, ada aplikasi namanya Gojek, GoFood dan lain sebagainya. Jika kita mau pergi ke tempat, biar tidak susah membawa kendaraan, kita tinggal pesan Gojek, Grab dan lain sebagainya. Kalau kita mau mentransfer uang, dulu mungkin masih pakai amplop, kalau sekarang bisa pakai QRIS dan lain sebagainya. Semuanya serba cepat. Firman Tuhan ini mau mengatakan ini adalah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Namun bagaimana kita memakainya? Oleh karena itu saya sering mengatakan ini kepada teman-teman kaula muda, terlebih dari saat ini kami di Pospel. Mereka adalah orang-orang yang datang dari kampung halaman kita, terbang ke tanah Jawa untuk mencari rejeki. Dan mereka datang ke sini untuk menempah hidup mereka. Mereka mungkin bisa karena gaji yang sudah mereka dapati, mungkin mereka terlena. Makanya saya sering mengatakan ini kepada teman-teman saya kaula muda. Kawan-kawanku, teman-temanku, hidup ini adalah hidup yang senantiasa sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa menikmati segalanya. Ikutilah zamanmu. Nikmatilah zamanmu, hidupilah zamanmu, tapi jangan engkau dikuasai zamanmu. Hidupilah zamanmu supaya engkau tidak tertinggal akan zaman. Nikmatilah zamanmu supaya kau tidak terlindas oleh zaman. Namun engkau harus senantiasa jangan dikuasai zaman. Saat ini yang tidak bisa kita koordinasi dengan diri kita. Terlebih melalui HP kita ini. Terkadang kita lebih sering kita memegang HP daripada sering mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita mau diajarkan bagaimana kehadiran Tuhan yang senantiasa memberikan kita hal yang terbaik. Namun kita lupa atas karunia itu. Sama seperti orang Israel pada saat itu. Setelah mereka kenyang, mereka mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Setelah itu mereka kembali bersungut-sungut. Mereka kembali tidak memuji Tuhan.
Mereka bahkan menghardik Tuhan. Makanya sampai sempat Musa emosi dan dia sampai mengerebes bola bahasa Batakna. Dia sampai memukul batu supaya keluar air. Dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Kau saya suruh untuk berkata kepada batu itu, maka dia akan mengeluarkannya. Tapi karena emosinya, karena dia tidak lagi menerima rasa benci yang diberikan oleh bangsa Israel, sehingga dia memukul batu itu. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang terus-terus bersungut-sungut, tidak mampu mengucap syukur. Karena itu Bapak Ibu, terkadang melalui firman Tuhan ini, bagaimana penyertaan Tuhan, itulah yang harus kita nampakkan dalam kehidupan kita. Jika di sana dikatakan ilustrasinya adalah lingkaran berkat, mungkin kita pernah mendengarkan cerita ini melalui akun sosial media kita. Di saat satu orang pejalan kaki melihat dua orang, satu pasangan yang sedang berkendaraan sepeda motor. Dia mengatakan, bagus ya, dia diberkati Tuhan. Dia diberikan kendaraan supaya dia semakin cepat pergi ke sana, pergi ke sini, sehingga dia tidak lelah kembali. Baru kembali lagi, orang yang membawa sepeda motor ini melihat orang yang sedang membawa mobil. Bagus ya, mereka romantis, walaupun berpanas-panasan, walaupun mereka dekat, mereka tetap menjaga supaya mereka memiliki tempat khusus untuk mereka. Mereka tidak diterpa panas, mereka tidak diterpa hujan, dan lain sebagainya. Mereka tetap terjaga di mobil itu. Kemudian yang ada di mobil melihat orang yang berjalan kaki itu. Bagus ya, mereka tetap sederhana. Mereka dapat menikmati bagaimana Tuhan memberikan kaki yang kuat supaya mereka dapat berjalan. Jadi mereka saling cemburu. Itulah lingkaran berkat. Terkadang kita juga demikian. Sama seperti kejadian tadi. Mungkin kita melihat, apakah dia semakin diberkati? Apa perbedaanku dengan dia Tuhan? Sehingga dia lebih dapat berkat dari aku. Apa keistimewaan dia Tuhan? Makanya dia memiliki perbedaan dengan aku. Sehingga melalui firman Tuhan ini, Tuhan mau mengatakan bahwa setiap orang, setiap yang dikasihinya telah dicukupkan Tuhan atas setiap karunia-Nya. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini, kita harus menunggu, menantikan, dan berpengharapan atas janji Tuhan. Dan tidak boleh bersungut-sungut. Setiap orang sudah memiliki porsinya masing-masing. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah hidupmu saat ini engkau nikmati. Sebab di saat engkau memiliki rasa curiga, rasa cemburu, engkau akan semakin jatuh dan tidak akan pernah mengucap syukur. Oleh karena itu Bapak Ibu, terlebih di umur yang sekarang, mungkin di sini saya lihat banyak orang tua kami yang sudah lansia. Mungkin ada perbedaan dalam cara pandang sampai saat ini. Di saat ini banyak yang mengatakan kalau udah tua terkadang pikirannya kuno, seperti itu. Banyak seperti itu. Bahkan ada juga pikiran dari orang tua saat ini. Pikiran kalian terlalu simpel. Kalian selalu membawa apa semuanya itu harus simpel. Padahal belum tentu itu yang terbaik. Perbedaan itu terkadang lebih besar kita buat daripada hal yang lebih baik. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita mau dikatakan bagaimana kita melihat perbedaan itu sebagai cara Tuhan untuk menampakkan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, orang tua kami dan juga teman-teman kami yang hadir pada hari ini, biarlah Tuhan yang memberikan berkat kepada kita melalui kehadirannya, melalui kuasa-Nya, kita senantiasa dapat melakukan hal yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu, firman Tuhan ini juga mengatakan Tuhan memberikan damai yang memulihkan. Dikatakan dalam ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu, dikatakan di sana shalom. Dalam kehidupan kita melalui firman Tuhan ini, kata shalom itu
Tidak berarti harus senantiasa sukacita yang harus hadir dalam kehidupan kita. Bukan berarti setiap yang kita pikirkan dan setiap yang kita harapkan harus tercapai sehingga kita mencapai shalom itu dalam kehidupan kita. Namun firman Tuhan ini mengatakan bagaimana kita melihat Tuhan dalam setiap perjalanan kita. Dikatakan di sana Tuhan menghadapkan wajahnya. Dalam tradisi orang Israel dan mungkin dalam tradisi orang Cina, menghadapkan wajahnya. Kalau istilah kita, memberi muka, memberi tempat, memberikan kepada mereka identitas baru. Mereka kembali diangkat. Yang dulu mereka sebagai budak di tanah Mesir, Tuhan permuliakan mereka, Tuhan angkat melalui memberi muka kepada mereka. Supaya mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang berjiwa budak. Dan saat ini pernah saya dengarkan dalam peristiwa para pejuang, orang yang paling susah berkembang adalah orang yang senantiasa melawan diri sendiri. Dan itu juga yang dikatakan oleh pejuang, bangsa kita yang susah berkembang adalah bangsa yang senantiasa tidak taat dan tidak satu dalam melakukan satu visi itu. Sehingga pada firman Tuhan ini mau dikatakan bagaimana Tuhan yang memberi muka kepada kita telah memulihkan kita. Oleh karena itu kita tidak boleh lagi menjadi mental budak yang menjual identitas kita kembali kepada dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita telah diangkat melalui kasih karunia yaitu pengorbanan Kristus. Dan di hari Kamis yang lalu kita telah mengucap syukur melalui kenaikannya ke surga untuk memberi kita tempat kelak, yaitu tempat kita untuk bersama-sama dengan orang-orang yang senantiasa percaya kepadanya, untuk menikmati karunia-Nya di dalam surga yang telah diberikan. Oleh karena itu percayanya kita akan masuk surga karena Tuhan telah naik ke surga untuk memberi tempat kepada kita. Bapak Ibu, Tuhan memberi damai sejahtera. Bagaimana hubungan dipulihkan kembali, hatinya disembuhkan, keutuhan dalam Tuhan diberikan. Sehingga firman Tuhan ini juga dikumandangkan dalam peristiwa bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini untuk memberikan pemulihan. Bagaimana hubungan kita yang dulu terputus karena dosa dipulihkan oleh Tuhan. Bagaimana hati kita yang remuk, hati kita yang sakit, kembali Tuhan sambung, kembali Tuhan rajut sehingga kita mampu berdamai. Bapak Ibu, apakah di gereja ini mungkin tidak bisa saya katakan secara harafiah, mungkin dijawab dalam hati masing-masing. Apakah di dalam gereja ini ada yang saling membenci? Ada yang saling mengecewakan? Ada yang saling menghujat? Firman Tuhan ini mengatakan, sembuhlah itu. Jikalau hati yang remuk karena perbedaan pendapat, karena ucapan, Tuhan pulihkanlah itu melalui firman Tuhan ini. Melalui hubungan kita dengan Tuhan yang telah Tuhan pulihkan, hubungan kita juga dengan sesama dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, dosa yang merusak perdamaian itu telah Tuhan taklukkan melalui kematiannya di kayu salib. Dan kebangkitannya telah memberikan kita hidup baru dan memberikan kita janji yaitu kehidupan yang kekal di surga. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa derajat kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Oleh karena itu berkat yang sesungguhnya adalah bagaimana Tuhan memberikan tempat dan wajah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kemudian Bapak Ibu di ayat yang ke-27, Tuhan menaruh namanya. Jika kita lihat di ayat 27, itu merupakan legalitas. Bahwa berkat itu berasal dari Tuhan, bukan dari orangnya. Jadi kalaupun setiap hari Minggu yang berbeda, ada hal yang berbeda yang menyampaikannya, bukan mereka yang kita lihat,
tapi Tuhan melalui perantaraan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhanlah yang menaruh namanya dalam setiap berkat-Nya di tengah-tengah gereja ini. Oleh karena itu melalui pertanyaan yang pertama dikatakan, apa arti nama Tuhan atas hidup kita? Ini merupakan pertanyaan yang mungkin simpel kita katakan. Kalau Tuhan ya Tuhan. Tapi jika kita mengulik dalam hati kita, siapakah Tuhan dalam hidupku? Apakah hanya sebagai formalitas saja? Apakah hanya sebagai KTP saja? Atau sebagai identitas saja? Ataukah memang sudah menjadi yang sudah melekat dalam hidupmu? Oleh karena itu Bapak Ibu, ini boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Siapakah Tuhan dalam hidupku? Dalam pernyataan melalui firman Tuhan ini juga yang sering kami kumandangkan dalam gospel. Siapa sih Tuhan dalam hidup kalian? Karena untuk apa dibentuk gospel kalau Tuhan tidak dikenal? Untuk apa dibentuk gospel kalau hanya sebuah formalitas saja? Untuk apa dibentuk pos pelayanan kalau hanya untuk beribadah saja? Namun tidak ada Tuhan yang dikenal dalam peribadahan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengenal Tuhan dulu. Melalui firman Tuhan ini dikatakan bahwa Tuhanlah yang menjaga, Tuhanlah yang mengaruniakan, Tuhanlah yang memberikan, dan Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus mengerti nama Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua dikatakan bagaimana kita hidup setia dan mengasihi. Firman Tuhan ini dikumandangkan terlebih di ayat 27 itu. Dikatakan di sana, mereka harus meletakkan namaku. Orang yang sudah bersatu di dalam nama Tuhan, yaitu pada peristiwa kita telah dibaptis. Kita telah bersatu dengan Tuhan melalui peristiwa pembaptisan. Kita dimasukkan ke dalam nama di tengah-tengah surganya, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga kita memperoleh identitas baru di dalam gerejanya. Kita memperoleh perjanjian yang kekal, yaitu menjadi orang-orang yang dikuduskan dan diberikan karunia. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita setia dan mengasihi? Karena kita sudah bersatu dengan Tuhan. Karena kita sudah diberi identitas yang baru oleh Tuhan. Yang ketiga, hidup kudus dalam keluarga dan masyarakat. Ini dikatakan orang Kristen harus berbeda di dalam kehidupannya. Di minggu yang lalu ada persekutuan kami namanya toleransi beragama. Dari kampus yang ada di Wonogiri hadir di tengah-tengah gereja kita untuk bersekutu bersama dengan pemuda-pemudi yang ada di gereja kita. Di sana mereka berdiskusi dan mereka memberi ruang bagaimana sih toleransi itu sebenarnya dalam hidup mereka. Namun secara harafiah masih mereka belum mengerti apa sih toleransi. Mereka hanya mengerti, oh kalau agama teman kami Islam seperti ini, kalau agama kami seperti ini. Mereka masih bergejolak dan berkecimpung di tengah-tengah perbedaan itu. Dan perbedaan itu yang harus mereka hargai. Namun sebenarnya bagaimana Tuhan yang hadir dalam peribadahan mereka harus hadir juga dalam dalam kehidupan kita. Sehingga dalam agama kita, Kristen ada namanya Christian Anonymous yang berkata di sana bahwa Kristen tanpa nama. Yang dimaksud di sana bagaimana orang-orang yang bukan Kristen pun harus melakukan apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Oleh karena itu bukan perbedaan yang harus lebih besar dalam peristiwa toleransi. Jika teman kita beribadah, maka kita tidak boleh mengacaukannya. Itu hanya sesimpel itu. Tapi Tuhan mengatakan, jika engkau ditampar pipi kiri, berilah pipi kanan. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Berarti toleransi bukan hanya melihat perbedaan, tapi kita memberi hal yang terbaik dalam hidup kita. Itulah lambang toleransi. Itu kepada umat beragama yang lain. Bagaimana dengan keluarga kita? Jika seorang ibu memarahi anaknya, jika seorang bapa memarahi anaknya, apakah ada lambang kasih di sana atau hanya meluapkan emosi? Demikian sebaliknya jika seorang anak menghina ibunya, bagaimana dia mengikuti hatinya? Apakah ada kasih di dalamnya?
Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini dikatakan bagaimana kita hidup kudus dalam keluarga dan masyarakat. Bagaimana kita melambangkan Kristen itu di tengah-tengah kehidupan sekitar kita. Dalam program gereja kita saya lihat sudah sangat bagus. Di mana persekutuan dilayangkan, di mana peribadahan di setiap gereja dilayangkan. Bagaimana juga kesaksian dilayangkan melalui persekutuan doa, di mana juga diakonia dilayangkan supaya orang-orang di sekitar kita melihat bahwa Kristen itu adalah orang-orang yang melakukan hal-hal yang sudah diajarkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, dan mungkin ini sebagai ajaran bagi kami di Pospel HKBP Wonogiri, sebagai bahan acuan. Memang kemarin kami sempat berdiskusi dengan Amang Pendeta Asi Dauruk, bagaimana peristiwa-peristiwa supaya menggait orang-orang Batak yang ada di pos pelayanan Wonogiri, supaya mereka semakin mau ikut dalam persekutuan Wonogiri, di HKBP Wonogiri. Banyak ide yang diberikan Amang itu, dan kami memang eksekusi, namun perlahan, dan saat ini belum ada buahnya. Namun melalui firman Tuhan ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan, sehingga apapun nanti rencana seperti yang sudah diajarkan Amang Pendeta Asi Dauruk, semoga itu sebagai acuan yang terbaik, sehingga semakin banyak nanti orang-orang yang memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah gereja yang ada di pos pelayanan Wonogiri, dan persekutuan yang lebih baik dapat membuat perdamaian, persekutuan, dan menjadi lambang, terlebih di tengah-tengah persekutuan orang-orang Jawa yang merupakan berbeda kepercayaan, supaya kami orang Batak Kristen adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan dan memiliki identitas yang terbaik, dan telah Tuhan berikan karunia supaya menjadi sumber berkat di tengah-tengah kehidupan kami. Dan itulah juga yang kami mau berikan melalui persekutuan kita di hari ini. Di minggu ini kami hadir bersama-sama dengan panitia Pesta Huria Nagok, jemaat penuh, jemaat mandiri, dan pada saat itu juga gereja kita akan mengadakan mamiakon batu ojahan atau meletakkan batu alas yang dipimpin langsung oleh pimpinan kita pusat, Opui Eporus Victor Tinambunan. Jadi melalui perjalanan ini seperti firman Tuhan, ex-Saudi memanggil kita untuk semakin dekat dan mendengar Allah. Jika mungkin dikatakan dalam minggu ini, dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini, bukan Tuhan lagi yang harus mendengarkan kita, namun kita harus lebih banyak mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan ini juga mengumandangkan bagaimana berkat Tuhan itu harus kita percayai itu adalah sumbernya dari Tuhan. Makanya sempat saya berkomentar dengan satu lagu yang sering mungkin di tahun-tahun yang lalu kita dengarkan, lagunya Anis Gea. Adigado Tuhan, marsa ngapau dingolukon, say holsoana winaibana. Melalui firman Tuhan ini mau dikatakan, Tuhan tidak pernah menghamba berkatnya kepada setiap orang-orang yang dikasihinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah memperlambat berkatnya. Tuhan telah mencukupkan kita. Sekarang bagaimana kita mendengarkan doa Tuhan itu, jawaban dari Tuhan itu. Dan itu juga sering saya kumandangkan dalam keluarga-keluarga yang ada di pos pelayanan. Mungkin juga di sini boleh kita dengarkan itu. Firman Tuhan ini mau mendengarkan, mungkin sering kita dalam peribadahan kita, dalam persekutuan kita, dan mungkin juga kepada orang tua kami di sini. Mungkin dalam doa kalian, Tuhan berikanlah anakku kebijaksanaan, berikanlah anakku kepintaran. Terus pada saat ada pergumulan, anaknya memberikan ide, Mak, harusnya seperti ini. Pak, harusnya seperti ini. Alai, olodo dia lusi. Pak malo-malodo, aku sudah lebih berpengalaman dari kau. Aku sudah lebih banyak perjalananku dari kau. Tapi kau seolah-olah mengajari aku. Jadi terkadang doa kita juga yang menolak.
Kita meminta supaya anak kita lebih pintar, lebih bijaksana dari kita. Namun pada saat Tuhan memberikan kepintaran itu kepada anak kita, kita mengatakan, pamalo-malo doho. Apakah kita tidak menolak berkat di situ? Terkadang juga demikian. Dan itu juga mungkin yang terjadi dalam peristiwa perjalanan ini. Tuhan selalu memberikan yang terbaik, namun mereka tidak mendengarkan jawaban dari Tuhan itu. Mereka hanya membutuhkan apa yang ada di perut. Dan mungkin itu juga yang mau dikatakan kepada kita. Bukan Tuhan yang tidak mendengarkan kita, namun mungkin kita yang belum mendengarkan jawaban dari Tuhan. Allah yang senantiasa hadir dan menjawab hidup kita dan panggilan kita. Jika dalam peribadahan ini dikatakan, bukan karena kuatku Tuhan, bukan karena kuasaku Tuhan. Tadi inang liturgis mengatakan, Tuhan yang memanggil kami supaya datang bersekutu dalam doanya. Memang iya. Mungkin tadi kalian amang inang, apa kalian makan tadi pagi kesini om? Nasi pakai ayam, pakai saksang, pakai telur, ikan asin doh? Nah. Jadi firman Tuhan ini mengatakan bukan karena ikan asin itu biar hadir kita di sini ya inang ya. Bukan karena saksang tadi, bukan karena nasi goreng tadi, bukan karena yang lain tadi. Tapi Tuhan mengatakan karena Tuhan yang memanggil kita di tengah-tengah persekutuan kita ini. Mungkin banyak di sekeliling kita ini yang Tuhan berikan makan. Teman-teman kita Ruas HKBP Reformanda ini. Mungkin juga ada yang Tuhan berikan berkecukupan tenaga dan lain sebagainya. Tapi dia tidak datang persekutuan kita pada hari ini. Berarti dia tidak mendengar panggilan Tuhan. Oleh karena itu bukan karena kuasa kita supaya kita hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Karena Tuhan telah memanggil kita dan menyertai kita. Tuhan hadir dalam gerejanya sebagai tempat kita untuk berjumpa dengan Dia. Persekutuan kita di gereja ini, okelah, inilah tempat Tuhan yang kita bisa berjumpa langsung dengan Tuhan. Memang sempat di akhir-akhir ini ada peristiwa dan nyanyian yang menggoyahkan iman dari jemaat. Di jemaat yang dulu saya layani di HKBP Sirisi Distrik 3 Humbang, pernah ini berkumandang. Natumagon mahudul di kode, alaihu pikir ho Tuhani, daripada au di gereja, hu pikir hon inani halakanin. Mungkin nyanyian itu simpel dan lucu kita dengarkan. Namun itu adalah kritik yang pedas di tengah-tengah umat yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sedangkan di gereja aja dikatakan di sana tidak lagi memikirkan Tuhan. Tarhonado pedilapo. Karena belum tentu persekutuan itu bisa hadir di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah lapo itu, di tengah-tengah warung itu. Jadi ini bergejolaklah di tengah-tengah kehidupan jemaat waktu itu. Banyak perkataan, lebih baiklah kami di Lapona mang, lebih baiklah kami di rumah mang. Di sini pun bisanya berdoa, di sini pun bisanya memuji nama Tuhan, di sini pun bisanya mengumandangkan pujian. Memang benar. Memang itu merupakan semua tempat ini adalah milik Tuhan dan senantiasa tempat Tuhan bagi kita untuk memuji namanya. Namun ada dalam peribadahan kita yang tidak bisa kita dapatkan di tengah-tengah di rumah kita. Apa itu? Persekutuan dalam sahabat-sahabat kita, teman-teman kita seiman. Tidak bisa kita dapatkan. Berdoa bersama, berjumpa, bersanda gurau, bercerita, memiliki pengharapan dan memiliki rasa kebersamaan. Itulah yang membuat dalam hal saat ini banyak orang-orang yang mau mengucilkan diri. Bukan karena dikucilkan, namun mengucilkan diri. Dan itulah masalah terlebih di tempat-tempat sekarang. Bahwa kalau sekarang kami di Gen Z, banyak itu sekarang. Mereka hanya menginginkan wadah yang bisa meluapkan pikiran mereka dan hati mereka. Namun mereka tidak mau diatur.
Itulah permasalahan saat ini di teman-teman kami remaja Naposo Bulung. Kami hadir harus sebagai orang yang selalu senantiasa membawa setir. Namun yang kami bawa terkadang melompat. Jadi kami terkadang meninggalkan mereka. Terkadang kami kembali lagi balik, mundur untuk memanggil mereka. Itulah yang membuat terkadang gereja susah untuk berkembang. Karena mereka mau yang hanya di pikiran dan di hatinya. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan Tuhan hadir dalam gerejanya sebagai tempat kita untuk berjumpa dengan Dia. Perjumpaan kita dengan Tuhan di tengah-tengah gereja ini adalah perjumpaan yang penuh dengan sukacita. Di mana di sana dilayangkan koinonia, kita bersekutu. Di mana di sana dilayangkan marturia, kita bersaksi melalui pujian kita. Kita bersaksi melalui doa kita. Di sana juga dilayangkan diakonia, yaitu melalui firman Tuhan yang diberikan sebagai peristiwa pengharapan baru, kehidupan baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini tidak bisa didapatkan di rumah kita. Terlalu mau bima di kode, tang dabok tai. Aitar honado na. Sambil mungkin banyaknya peristiwa kayak gitu. Marolo polo, ale sambil maditiok karton. Marolo polo dona niar rohana, alani kartuon. Tapi terkadang kita memakai istilahnya, lebih baiklah aku dilabo sambil aku menyanyikan firman Tuhan. Tapi tidak menjadikan pertumbuhan iman di dalam hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, firman Tuhan ini mau mengatakan, Tuhan hadir dalam gerejanya sebagai tempat kita untuk berkoinonia, bersekutu. Tempat kita untuk bersaksi, bermarturia. Tempat kita untuk berdiakonia, tempat kita untuk melayani. Dan inilah yang mau dihadirkan oleh gereja kita Pospel HKBP Wonogiri. Saat ini kami dalam tahap pembangunan lanjutan. Dan mungkin seperti gambar yang sudah nampak dalam foto ini, di sana digambarkan mungkin jika kita lihat, sudah bisa, sudah wah. Namun sebenarnya ini belum wah inang. Plafon belum ada. Kanopi kiri kanan belum ada, gerbang belum ada, di bagian belakang, kamar mandi gereja untuk jemaat hanya satu. Baru rumah dinas juga masih satu dinding dengan gereja. Dan jikalau untuk berkeluarga nanti tidak memungkinkan. Inilah yang membuat kami membuat pesta yang akan kami rayakan, yang akan kita rayakan di tanggal 2 bulan Agustus, yaitu menjadi jemaat mandiri dan MBO. Dan mungkin dalam foto ini kita melihat sudah wah, namun ada di sini juga perjuangan Amanginang. Pendirian gereja kita ini, puji Tuhan, diberikan Tuhan kasih dan juga pengertian kepada jemaat kita. Ada utang dari gereja, sebenarnya bukan utang, dana talangan yang diberikan oleh jemaat kita 100 juta. Dan itu lain lagi dari pembangunan. Jadi kita butuh dana untuk memulangkan ini. Memang Pospel kita ini masih berumur 4 tahun. Di tanggal 17 April yang lalu, genaplah 4 tahun Pospel kita ini berdiri. Namun melalui kekuatan dan penyertaan Tuhan, gereja ini dapat berdiri kokoh, persekutuan juga dilayangkan, kesaksian melalui nyanyian pengumuman ama, ina, remaja Naposo Bulung, sekolah minggu juga sudah dilayangkan di sini Amanginang, dan juga diakonia sudah dilayangkan di sini, melalui kita kunjungan kepada teman-teman kita, orang-orang Batak, supaya mereka mau masuk ke dalam gereja kita, pos pelayanan HKBP Wonogiri. Itulah peristiwa dan itulah yang mau kami harapkan juga. Biar juga mereka menikmati bagaimana bersaksi, bersekutu, dan melayani di tengah-tengah gereja HKBP yang ada di Wonogiri. Bapak Ibu, kiranya melalui firman Tuhan ini juga, kami juga senantiasa dari panitia selalu berharap bahwa hidup kami merupakan sebuah penyertaan Tuhan. Semalam juga dalam perjalanan dari Wonogiri sampai ke gereja kita ini, kurang lebih hampir 8 sampai 9 jam perjalanan kami. Dan itu merupakan wujud penyertaan Tuhan. Kami bisa diselamat sampai di tengah-tengah gereja kita ini untuk bersekutu dengan Bapak Ibu. Memang semalam ada juga peristiwa
yang membuat kami cemas dan tergoncang. Di semalam, pada saat kami akan berangkat menuju gereja kita ini, ada peristiwa yang tak terduga di tengah-tengah Amang Calon Sintua Siagian. Bagaimana saudara mereka mengalami kecelakaan. Padahal kami akan berangkat. Dan di sana ada kecemasan pikiran dan hati. Apakah kami akan berangkat? Apakah kami akan pergi? Apakah kami akan berjuang? Dan puji Tuhan, Tuhan memberi jawaban sehingga kejadian itu dapat terlewati dan semua sudah bisa bebas. Dan sampai saat ini kita dapat juga bersukacita di sini tanpa ada lagi hambatan. Dan itu merupakan wujud penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin kalau kami membawa itu dengan keterburu-buruan, mungkin hari ini kita tidak dapat bersekutu. Namun Tuhan memberikan penyertaan, kebijaksanaan, dan senantiasa memberi perlindungan hingga hari ini kita dapat bersekutu. Oleh karena itu, Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mungkin sedikit video sebagai sumber perenungan dalam hidup kita yang sering kami dengarkan. Kita bisa mendengarkan video ini, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah sering mendengarkan ini. Tolong di play, Bang. I asked for strength, and God gave me. I asked for strength. Tidak bisa. I asked for strength, and God gave me difficulties to make me strong. I asked for wisdom. Oke Bapak Ibu, mungkin saya jelaskan saja secara ringkas. Dalam video ini dikatakan, di saat saya menginginkan orang-orang yang menyayangi saya menginginkan kasih, Tuhan menunjukkan orang-orang pemberontak yang senantiasa harus saya taklukkan, harus senantiasa mampu saya berikan perdamaian sehingga saya memperoleh kedamaian itu. Di saat saya meminta supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada saya, Tuhan memberikan masalah supaya aku bisa melakukannya dan memberi jawaban. Di saat aku meminta kekuatan kepada Tuhan, Tuhan memberiku goncangan, Tuhan memberiku tantangan, Tuhan memberiku hal yang tidak bisa dipikirkan oleh pikiranku. Namun firman Tuhan ini juga yang menguatkan video ini, bahwa setiap kehidupan kita sudah dijawab oleh Tuhan. Mungkin saat ini jawaban yang diberikan Tuhan melalui seperti video tadi. Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada kita melalui setiap tantangan dalam keluarga kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita melalui setiap masalah. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan dan lain sebagainya. Sehingga kita dalam perjalanan hidup kita dapat melakukannya dan menaklukkannya. Demikian juga di saat kita meminta supaya Tuhan memberikan kasih kepada kita, mungkin orang-orang di sekitar kita benci kepada kita. Mungkin di sekitar kita tidak menyukai kehadiran kita. Mungkin juga di sekitar kita tidak menerima kita. Namun Tuhan mengatakan engkau harus mampu berdamai dengan mereka. Dan itulah jawaban dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, jawaban Tuhan senantiasa istimewa kepada kita. Kita tidak bisa memakai logika kita. Kita tidak bisa memakai pikiran kita supaya kita
melakukan hal-hal yang terbaik dan menerima hal-hal yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu, video ini juga sebagai motivasi dalam kehidupan kita. Biarlah setiap peristiwa yang sudah kita lalui merupakan jawaban yang terbaik dalam hidup kita di saat kita memiliki kebijaksanaan untuk merenungi dan menerimanya. Bapak Ibu saudara-saudari, Bapak Ibu saudara-saudari, di sini juga kami buat sebagai satu Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan ini dikatakan bagaimana setiap persiapan kita dalam memuji nama Tuhan sudah dicukupkan oleh Tuhan. Kita yang dipanggil dan disertai oleh Tuhan akan menerima segala yang kita butuhkan. Bapak Ibu, dalam slide ini kami juga membuat topangan dana pembangunan pos pelayanan HKBP Wonogiri. Sama seperti video tadi dan juga yang sudah kami katakan, kekuatan Tuhan hadir melalui penyertaan Tuhan. Kekuatan dalam hidup kita hadir melalui penyertaan Tuhan. Sehingga dalam persekutuan ini juga kami hadir sebagai bentuk dari kuasa Tuhan. Dan di sini kami juga meminta bantuan topangan doa dan dana untuk mensukseskan pembangunan di tengah-tengah gereja kita yang saat ini masih dalam tahap keberlanjutan, belum bisa finish, dan kami juga memiliki kekurangan dalam hal multimedia, sehingga banyak pelayanan seperti kepada anak-anak sekolah minggu belum bisa secara efektif karena belum ada multimedia yang mendukung. Kami hanya seperti yang di kampung kita, hanya bernyanyi, baru bergame, tidak bisa menampilkan hal-hal sebagai hal pembelajaran bagi mereka. Dan inilah melalui perjalanan pencarian dana ini, semoga penyertaan Tuhan dan kuasa Tuhan membantu pos pelayanan HKBP Wonogiri sehingga gereja Tuhan semakin bisa nyaman ditempati dan peribadahan semakin khusyuk, semakin bisa dinikmati pelayanan di gereja, dan Tuhan juga semakin dimuliakan melalui setiap peribadahan. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari firman Tuhan Nats Khotbah pada hari ini, dikatakan di sana Minggu Eksaudi, panggilan dari Tuhan, yaitu panggilan hidup. Tuhan telah memberkati kita dengan kehadirannya, telah memulihkan damai dan memulihkan persekutuan kita, dan namanya telah dicantumkan dalam hidup kita. Dalam setiap peribadahan kita, Tuhan telah memberikan hidup yang baru dalam hidup kita. Hiduplah setiap hari dalam kesadaran, perlindungan dan berkat Tuhan. Cerminkanlah karakter Kristus dalam perkataan, tindakan dan hubungan. Rangkul identitas kita sebagai umat Tuhan yang kudus, sedikit berbicara, banyak mendengar Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas karunia-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami, mengaruniakan dan menyertai kami dalam setiap perjalanan hidup kami. Hingga pada hari ini di tengah-tengah gereja-Mu kami dapat bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Sehingga pada hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu. Tuhanlah yang senantiasa dipermuliakan melalui peribadahan kami ini. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu melalui setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Biarlah itu senantiasa memperbaharui hidup kami dalam hari-hari yang baru yang akan Kau berikan kepada kami, agar kami senantiasa menjadi orang-orang yang mencerminkan hidup yang telah disertai oleh Kristus. Biarlah kami lebih banyak mendengarkan jawaban dari Kristus daripada kami bersungut-sungut melalui doa kami, melalui setiap pujian kami. Namun kami percaya pada waktu Engkau telah memberikan hal yang terbaik, itu merupakan kasih yang kami perlukan. Tuhan, kami berdoa
supaya senantiasa firman-Mu hidup dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukannya menjadi sumber berkat dan menjadi orang-orang sebagai pelaku firman di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah gereja-Mu HKBP Reformanda. Engkau yang memberkati pimpinan gereja-Mu, yaitu Amang Pendeta Sidauruk dan juga Amang Pendeta Sormin sebagai fungsional, dan juga Amang Parhalado Sintua, dan juga ruas jemaat HKBP Reformanda ini. Engkau yang senantiasa memberikan berkat kepada mereka, memberikan kebijaksanaan, kesehatan, dan Engkau yang senantiasa melawat setiap kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka dalam setiap perjalanan mereka, agar mereka jauh dari setiap mara bahaya. Tuhan, kami juga berdoa atas anak-anak yang telah Engkau karuniakan kepada jemaat-Mu. Engkau yang memberkati mereka melalui kebijaksanaan, melalui hati yang tulus, dan mereka patuh terhadap firman-Mu. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan setiap hal-hal yang terbaik dalam hidup mereka, dan menjadi pembawa nama yang terbaik di tengah-tengah keluarga mereka yang bisa membahagiakan orang tua mereka. Tuhan, kami juga berdoa dalam setiap pekerjaan kami. Engkau senantiasa menyertai kami, membimbing kami. Dalam setiap pekerjaan kami dapat melakukannya seturut dengan firman-Mu dan menjadi sumber karunia yang memajukan setiap pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami juga berdoa dalam setiap program gereja-Mu yang akan terlaksana dalam minggu dan hari-hari yang akan datang ini. Engkau memberkati setiap pelayanan, Engkau yang memberkati setiap rencana dan program pembangunan diakonia, koinonia, dan marturia agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa dalam persekutuan kami ini. Dalam persekutuan kami ini kami hadir dari tengah-tengah gereja-Mu HKBP Pos Pelayanan Wonogiri untuk pencarian dana, topangan dana pembangunan gereja-Mu. Engkau yang senantiasa menguatkan setiap panitia, dan Engkau yang senantiasa membuka hati dari setiap jemaat-Mu agar mampu membantu dengan sukacita agar semakin nama-Mu dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar juga kami akan pulang. Engkau yang senantiasa memberkati kami dalam perjalanan kami masing-masing, agar setiap pekerjaan kami, dalam setiap perjalanan kami senantiasa diberkati oleh-Mu. Engkaulah yang memberikan sukacita kepada kami agar persekutuan kami dengan orang-orang yang kami kasihi dan orang-orang yang mengasihi kami berjalan dengan baik dan damai yang daripada-Mu. Tuhan, begitu banyak dosa yang kami perbuat dalam satu minggu, hari-hari yang sudah berlalu dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Engkau telah menguduskan kami melalui pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau melayakkan kami supaya kami berhak menerima berkat yang daripada-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.